فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha pemurah, yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada kita semua, sehingga sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah merupakan nikmat yang tiada terhingga. Oleh karena itulah kita harus senantiasa mensyukuri keadaan yang demikian ini, karena sesungguhnya betapa merugi diri kita manakala syukur itu lepas dari keadaan diri kita. Wal'iyadzubillah. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yutba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mayit, jenazah itu diikuti oleh tiga hal, yaitu hartanya, keluarganya, diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani, yang dua itu akan kembali, tidak akan mengikuti si mayit. Sedangkan yang satu, wa yabqa wahidun, yang satu akan tetap bersama si mayit. Fayarji'u, maka yang kembali tidak menyertai si mayit adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang akan tinggal menetap bersama si mayit yaitu amalnya. Karena itulah selama hidup di dunia ini, berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya kita bersegera untuk menunaikan amal-amal kebajikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul bil a'mal, bersegeralah kalian untuk menunaikan amal-amal kebajikan. Karena sesungguhnya fitnah itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita, tidak terasa. Yusbihu rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang itu beriman, wa yumsi kafiran, tiba-tiba sore harinya dia menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, sore harinya dia beriman, wa yusbihu kafiran, pagi harinya dia berubah menjadi orang kafir. Maka bersegeralah kita untuk menunaikan amal-amal kebaikan. Jangan ditunda, jangan kemudian kita bermalas-malasan untuk menunaikan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada diri kita. Manfaat di dunia ini maupun manfaat terlebih adalah manfaat di akhirat nanti. Karena sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairum minal ula.
kampung akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu kehidupan dunia ini. Manakala kita lengah di dalam kehidupan dunia ini, maka niscaya kita akan mendapatkan penyesalan di akhirat nanti. Berapa banyak manusia yang dia termasuk orang-orang yang awalnya adalah begitu bersemangat, namun ternyata beberapa hari kemudian kita dapati dia menjadi orang-orang yang kemudian menyerukan kepada kebatilan, menyerukan kepada pemahaman-pemahaman hizbi dan lain sebagainya. Hati manusia dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Kemana Allah menghendaki, maka berbaliklah hati itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita dituntut untuk terus beramal dan beramal, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati ini ke arah ketaatan kepada Engkau. Maka ikhwah fiddin azakumullah, hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Dan esok kita akan menjumpai kampung akhirat. Oleh karena itulah, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Malaikat datang kepada kita kemudian mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita beramal. Karena sesungguhnya perhitungan yang sebenarnya adalah nanti di kampung akhirat. Ketika kita berhitung akan berinfak sekian dan sekian, maka sesungguhnya perhitungan itu hanyalah semu. Karena sesungguhnya apa yang kita infakkan adalah harta kita yang sebenarnya, yang kelak perhitungan itu akan kita dapatkan di akhirat nanti. Maka marilah kita senantiasa untuk terus berusaha menunaikan amal-amal kebajikan dimanapun kita berada. Termasuk di antara amal kebajikan yang merupakan bentuk penanaman investasi, yaitu membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda bahwasannya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalatha. Jika seorang manusia meninggal dunia, dia menemui kematiannya, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal. Sedekatin jariyah, sedekah yang akan terus mengalir pahalanya sebagai sedekah jariyah. Seseorang mewakafkan sesuatu, maka ini adalah sedekah jariyah selama wakafnya itu terus digunakan oleh umat, terus digunakan untuk kebaikan. Dan kemudian al-ilm yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, yang dengan ilmu tersebut umat ataupun manusia yang masih hidup merasakan manfaatnya. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita mengajarkan doa untuk anak-anak kita, ketika kita mengajarkan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menunaikan salat sebagaimana tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita terus menjadi amal yang pahalanya tetap kita dapatkan di akhirat nanti. Dan dari 3 perkara itu, awaladin salihin, yaitu anak yang soleh, yada'ulah, yang mendoakan bagi orang tua,
maka doa dari anak itu adalah termasuk dari amalan yang kita tanam. Seorang anak akan mendoakan orang tuanya, tentu tidak semata-mata begitu saja dia berdoa. Dia bisa mendoakan orang tuanya setiap saat, karena sejak kecil orang tuanya telah menanamkan kehidupan agama yang baik pada dirinya. Dia mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia karena anak itu sejak kecil, semasa hidup orang tuanya telah ditanamkan kebiasaan untuk melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada anaknya, kepada orang tuanya. Dia mau berdoa kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, tentunya tidak semata-mata begitu saja dia berdoa, tetapi tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Oleh karena itulah, mendidik anak-anak selain itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diri kita, keluarga kita terjaga dari siksa api neraka. Bagaimana agar diri kita dan keluarga kita terbebas dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa addibuhum." Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian, ajari tentang kebaikan, ajari tentang al-khair, dan didiklah mereka, keluarga kalian, dengan adab yang baik. Artinya bahwasannya pola kebiasaan ditanamkan semenjak dini kepada segenap anggota keluarga kita, baik istri maupun anak-anak kita. Terkadang kita memiliki standar ganda. Ketika ada pamflet, ta'lim, kajian ini itu, pembicaranya Ustadz Yusuf Mansur misalnya. Ketika ditanya, antum mau hadir di pengajian ini? Oh, afwan, saya tidak bisa hadir. Loh kenapa? Ya ustadznya gak jelas begitu kok. Bukan ustadz salafi. Semangat mengatakan tidak mau hadir. Tetapi terkadang kita menerapkan standar ganda. Ketika anak-anak kita disekolahkan, ditempatkan di sebuah sekolah yang di situ guru-gurunya juga bukan salafi. Satu sisi kita menerapkan untuk diri kita, tidak mau menghadiri pengajian, kajian yang di situ ustadznya bukan salafi. Tetapi di satu sisi kita membiarkan anak-anak kita diisi otak dan pikirannya oleh ustadz-ustadz yang bukan salafi. Paham maksudnya? Sekolah itu apa sih? Sekolah itu apa? Sekolah kan dari madrasah atau tempat durus kan gitu. Nah kalau kita sendiri diajak durus, diajak dares dengan Yusuf Mansur tidak mau, tapi kenapa anak kita justru kita antarkan kepada tempat dares yang di situ guru-gurunya tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, tidak jelas mauqif kedudukannya terhadap Ahlus Sunnah. Standar ganda kita menerapkan pada diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wa ahlikum. Yang diperintahkan untuk kita menjaga bukan hanya diri kita. Bukan diri kita tidak mau hadir di pengajiannya Yusuf Mansur. Bukan diri kita saja yang diperintah untuk menjaga itu, untuk dijaga. Tapi wa ahlikum, keluarga kita juga harus dijaga. Loh kenapa kita menerapkan standar ganda? Anak kita dibolehkan duduk bermajlis. Sementara kita tidak tahu anak kita diisi apa.
oleh orang-orang yang tidak jelas di madrasah yang entah namanya madrasah apa. Sering kita temui gejala-gejala yang semacam ini. Untuk diri kita begitu keras kita menerapkan. Tetapi untuk anak-anak kita sedemikian longgar. Kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam benak anak kita. Kita tidak tahu apa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Pulang-pulang ke rumah sudah bisa wujud kidam bako mukhalal fatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Akidah apa ini? Kenapa demikian? Karena itu tadi. Kita tidak menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingat. Yang harus dijaga itu bukan hanya diri kita saja. Ahli kita, keluarga kita, termasuk diantaranya istri dan anak-anak kita. Ini yang seringkali kita terlalaikan, terlupakan. Bahwasannya kita diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Dan yang demikian ini banyak terjadi di berbagai daerah. Mereka dengan bangga, mereka dengan penuh kesadaran dan penuh kesadaran mengantarkan anaknya di pagi hari, belajar bersama orang yang tidak jelas manhajnya, tidak jelas akidahnya. Siang hari atau sore hari dijemput dan tanpa koreksi apa tadi yang telah diajarkan oleh guru-gurumu. Salah satu dari bentuk penjagaan adalah menjaga diri kita, istri kita, keluarga kita. Jangan sampai kemudian mereka terjerembab, terjatuh dengan tanpa kita sadar bahwasanya kita yang telah mengantarkan mereka untuk terjatuh kepada kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin akhlaknya baik, perilakunya baik, tetapi i'tiqadnya, apa yang ada di dalam hatinya terkait masalah keyakinan-keyakinan tertentu, kemudian jadi rusak. I'tiqadnya rusak. Kenapa demikian? Karena lingkungannya jelek. Kenapa demikian? Karena teman bergaulnya bukan dengan salafiyun. Kenapa demikian? Karena sehari-harinya seperti itu. Sehingga i'tiqadnya jelek. Kamu jangan berbuat begitu. Tidak apa-apa. Di kuburan kan malaikat cuma bertanya, siapa Robmu? Di kuburan kan malaikat cuma bertanya, siapa Robmu? Siapa nabimu, apa agamamu? Kan gitu. Yang ditanyakan oleh malaikat cuma itu. Gak akan ditanya apa-apa. Gak akan ditanya tentang ini dan itu. I'tiqadnya rusak. Rusak i'tiqadnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Kenapa seperti ini? Pertemanan. Karena teman yang jelek sehingga kemudian mempengaruhi akidah anak-anak kita. Sebagaimana yang hari-hari kemarin saya ungkapkan, bagaimana Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, akibat dari berteman dengan teman yang jelek, berteman dengan Abu Jahal, berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua teman dekatnya ini kemudian mendekat kepada dia menjelang Abu Talib ini dalam keadaan mau meninggal dunia. Dan kedua teman jelek ini mempengaruhi Abu Talib sedemikian rupa. Padahal di sisi beliau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kepada kebaikan, yang membimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berhujjah di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Tetapi kedua teman jelek Abu Talib ini terus mempengaruhi. Ini akibat dari pertemanan. Oleh karena itu perhatikan lingkungan kita.
lingkungan di mana anak-anak kita ditumbuhkan, lingkungan di mana anak-anak kita dibesarkan. Perhatikan yang demikian ini, karena jangan sampai kemudian anak-anak kita tergelincir karena faktor pertemanan. Siapapun dia, apapun kedudukannya, entah itu kedudukannya sebagai ikhwah salafi biasa, atau kedudukannya bahkan mungkin telah menjadi ustadz. Hati manusia, siapa yang tahu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang keadaan hati orang per orang dari setiap hambanya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, dan tentu saja saudara-saudara kita dari kalangan salafiyun terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akibat pertemanan, ucapan-ucapannya ngawur. Ucapan-ucapannya ngawur. Kenapa ngawur? Yaitu tadi, cara berfikirnya sudah bukan cara berfikir sebagaimana ikhwah salafi yang lainnya. Bukan sebagaimana berfikir para asatidzah dari kalangan salafi yang pada umumnya. Akibat pertemanan, lisannya tidak terjaga, perilakunya tidak terjaga. Seenaknya sendiri berbicara. Enggak apa-apa. Terima dana dari Iyau Turot, kalau itu digunakan untuk dakwah salafiyah itu namanya cerdas. Wa'iyadzubillah. Kalimat-kalimatnya sudah bermain api. Yang api itu akan membakar dirinya sendiri. Maka ikhwah fiddin azakumullah, penting bagi kita memperhatikan siapa teman duduk kita. Karena sesungguhnya di antara pertemanan itu, kita yang merubah teman kita, atau kita yang dirubah oleh teman kita. Hanya ada dua kemungkinan. Maka hendaklah kita berlindung, senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hal-hal yang akan menjadikan akidah kita rusak, manhaj kita rusak, cara berfikir kita di dalam memahami agama pun rusak. Jangan sampai yang demikian ini. Demikian juga terhadap anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, hendaknya pandai-pandai untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai kemudian meluncur dari lisan kita celaan-celaan kepada anak kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'watin mustajabatun, la syakka fihinna." Ada 3 doa. Yang 3 doa itu tidak ragu lagi bahwasanya 3 doa itu adalah yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang tengah menjalani perjalanan. Wa da'watul walidi 'alal waladi, ala waladi, yaitu doa kejelekan. Doa kejelekan yang diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Entah doa itu bentuknya berupa celaankah, atau doa itu dalam bentuk yang sebenarnya dari doa itu. Artinya dia memang khusus berdoa kepada Allah untuk menimpakan kejelekan, agar Allah menimpakan kejelekan kepada anaknya. Wal'iyadzubillah. Dan demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum," janganlah engkau berdoa untuk diri kalian. "Wa la tad'u ala auladikum," dan janganlah pula kalian berdoa untuk anak-anak kalian. "Wa la tad'u ala amwalikum," dan juga berdoa untuk harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'a
fayastajibu lakum. Karena bisa jadi pada saat kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan sesuatu yang mengandung doa tersebut, pada saat itu Allah mengijabahi apa yang kita ucapkan. Maka menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak perlu, dari hal-hal yang akan menjadikan diri-diri kita, anak-anak kita, harta-harta kita, dari ucapan yang terlontar dari lisan kita, yang pada waktu itu bersamaan Allah mengijabahi, Allah mengabulkan apa yang kita ucapkan itu. Maka berhati-hatilah dari lisan kita. Dalam hadis yang lain, dikhawatirkan pada saat itu malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Kalimat-kalimat yang tidak baik kepada anak kita, hendaklah jangan sampai terucap. Kalimat-kalimat misalnya bodoh, kurang ajar, atau yang sejenisnya. Kalau anak-anak nakal, ya wajar. Meskipun kita tidak menginginkan yang demikian ini. Tetapi namanya anak-anak. Terkadang ada saja polanya yang di luar dugaan kita. Ada tingkahnya yang di luar keinginan kita. Tetapi melihat yang demikian, jangan sampai kemudian lisan kita mengucapkan, dasar anak kurang ngajar, dasar anak bodoh, atau yang sejenisnya. Maka yang demikian ini khawatir ketika lisan seseorang tersebut mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan ucapan yang meluncur dari lisan orang tersebut. Maka disinilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati. Karena kita tidak tahu, terkadang waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang diijabahi doa. Atau pada saat itu kita berada di satu tempat yang tempat itu sedang diijabahi doa. Tempat di mana dikabulkannya doa. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan benar. Karena sesungguhnya doa kejelekan dari orang tua terhadap anaknya itu termasuk dari salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, dan kemudian membalas kebaikan-kebaikan amal-amal yang kita perbuat selama di dunia ini dengan mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu sedikit tausiah pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, menjadi bahagian dari sumbangsih untuk mengokohkan keimanan, keyakinan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.